Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubungan Ibu Zurweni, Bu Noni dengan Pak Afan berhalangan hadir, kita mengadakan Zoom mandiri. Presentasi hari ini kelompok 5 dan kelompok 6. Pada pertemuan ke-13. Oke. Mungkin saya akan memulai presentasi karena saya akan presentasi kelompok 5, kelompok saya sendiri. Oke, sebentar. Sebentar. Sejak kapan Pak Afan MSI weh? Iya nih. Ada kekeliruan sedikit ya, sebenarnya itu ME ya guys ya. Sedikit keliru. Mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi, hasil dari kerjasama kelompok kami, kelompok 5, yaitu dengan materi unsur transisi, yang pada kali ini kami ambil dari periode 4 saja. Oke. Sebelum itu perkenalkan anggota dulu. Dengan saya sendiri, Ahmad Ryan Evan, sebagai moderator dan pemateri juga, dengan NIM 015, dan teman saya Putri Febrina dengan NIM Saya Putri Febrina dengan NIM 025. dan Serliana Simanjunta Saya Serliana Simanjunta dengan NIM 055. dan dengan Olin Femiasari dengan NIM 075. Oke. Dengan pembahasan pertama yaitu pengertian unsur transisi yang akan dijelaskan oleh saya, akan dibacakan oleh saya. Apa itu unsur transisi? Unsur transisi adalah logam transisi dalam kelompok unsur kimia yang berada pada golongan B, 1 sampai 8B. Itu pada tabel periodik lama. Pada tabel periodik baru itu 3 sampai 12. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, terakhir unsur transisi berada pada subkulit D atau F. Elektron terakhir pada unsur transisi ini terletak pada subkulit D atau F. Unsur transisi yang elektronnya terakhir berada pada subkulit D disebut unsur transisi blok D, sedangkan yang berada pada subkulit F disebut unsur transisi blok F. Yang ini dimaksud pada konfigurasi yang SPDF. Jika elektron terakhirnya berada pada kulit D disebut transisi blok, dan jika F pada tabel sistem periodik yang kami ambil ini adalah periode keempat. Periode keempat itu kalau dalam sistem periodik itu yang horizontal. Kalau kita melihat yang vertikal itu adalah golongan, yang horizontal itu adalah
periode. Umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Zn atau Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Zebra cross dari logam dari transisi periode keempat ini yaitu SCTV, cari manajer feminim. Cowok nikah cukup zenius, yaitu SC yaitu scandium, Ti titanium, P itu vanadium, Cr itu chromium, Mn itu mangan, Fe itu besi, Cu itu kobalt, Ni itu nikel, dan Cu tembaga, dan Zn itu seng. Unsur transisi periode 4 terdiri atas unsur yaitu dengan nomor atom 21 sampai dengan terdiri atas 10 unsur. Yaitu dengan nomor atom 21 sampai 30. Nah, yang tadi saya sebutkan itu Sc dengan nomor atom 21 sampai Zn dengan nomor atom 30. Keberadaan unsur logam transisi periode keempat. Yang pertama itu scandium. Scandium terdapat pada mineral totvetil. Scandium pada mineral totvetil itu biasanya mengandung 34% scandium. Dari wikit bisa dari biji Sn atau timah dan tungsten. Bentuk dasarnya scandium ini kalau di dalam mineral-mineral ini adalah Sc2 dan O2. Logam Sc diperoleh sebagai produk samping pemurnian uranium. Yang kedua, titanium. Titanium merupakan unsur ke-10, salah satu yang terbanyak di kerak bumi. Titanium umumnya terdapat pada mineral limonit, itu FeTiO3 atau rutil, yaitu TiO2. Yang ketiga, vanadium. Vanadium dengan simbol unsur V. Vanadium terdapat di kerak bumi dengan kadar 0,02%. Vanadium pada mineral patronit terdapat pada mineral patronit atau PS4, vanadinit, Pb5PO4 3Cl, dan kamotit K2UO2 2PO4 2 3 dikali 3H2. Yang keempat, kromium. Kromium terdapat pada mineral kromit, yaitu Fe, Mg, Cr4. Yang kelima, mangan. Mangan terdapat pada pirolusit atau MnO2, silomelan, BaH2O, 2Mn6O10, dan rodokrosit, MnCO3. Logam Mn itu diekstraksi dari pirolusit itu yang MnO2. Yang keenam, besi. Besi merupakan unsur kedua terbanyak di alam yang dipakai oleh manusia. Besi ditemukan dalam mineral hematit Fe2O2, magnetit Fe3O4, siderit FeCO3, limonit 2Fe2O3 dikali 3H2O, dan pirit FeS2. Yang ketujuh, kobalt. Kobalt berada sebagai senyawa kobaltin atau CO. ASS dan linear CO3S4. Kobalt murni dihasilkan dari produk samping pemurnian Ni, Cu, dan Fe. Yang ke-8 yaitu nikel. Nikel ditemukan dalam mineral pentlandit. Logam nikel diperoleh dengan memanaskan biji besi dalam tungku pembakaran. Dengan cara ini unsur S dalam senyawa digantikan oleh unsur O.
Oksida terbentuk kemudian dicampur dengan asam yang bereaksi dengan Fe, tetapi tidak dengan nikel. Berapa selesai? Nomor 9, tembaga. Tembaga ditemukan dalam bentuk unsur maupun sebagai senyawa sulfid dalam mineral salkopirit, CuFeS, Di kovalit, sini aku mau hitung lagi. Habis jam yang ini jam 1. kalkosit, Cu2S, atau oksida seperti kuprit, Cu2O. Nah, yang terakhir adalah unsur zinc atau seng. Ditemukan dalam mineral zinc blend atau sphalerite, ZNS, kalamin, franklinite, smithsonite, Zn, CO3, willemite, dan zincite, ZNO. Baik, sekian dari saya. Untuk sifat-sifat unsur logam transisi periode keempat akan dijelaskan oleh Olin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat unsur logam transisi periode 4. Terdapat beberapa sifat dari unsur-unsur transisi yang menjadikan keunikan bagi masing-masing unsurnya. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu sifat kemagnetan. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada sekulit D menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik, sedikit ditarik ke dalam medan magnet. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat paramagnetnya. Yang kedua yaitu sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam. Harga energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali seng yang sedikit tinggi, sehingga mudah membentuk ion positif. Demikian pula harga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, kecuali Zn yang membentuk titik didih dan titik leleh relatif rendah. Yang ketiga, ion-ion berwarna khas. Senyawa unsur transisi, kecuali skandium dan seng, memberikan bermacam warna baik padatan maupun larutannya. Yang keempat yaitu memiliki bilangan oksidasi yang beragam, kecuali Sc dan Zn. Unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi yang mungkin bergantung pada bilangan oksidasi yang dapat dicapai kestabilannya. Yang kelima yaitu dapat membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terdiri atas atom-atom pusat dan ligan. Biasanya atom pusat merupakan logam transisi yang bersifat elektropositif dan dapat menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Contohnya ion besi membentuk ion kompleks FeCN6. Selanjutnya beberapa digunakan sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya yaitu kemampuannya untuk menjadikan katalis reaksi-reaksi dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam
mengoksidasi makanan. Enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu2+. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Olive atas penjelasannya. Yang selanjutnya karakteristik unsur logam transisi akan dijelaskan oleh Putri Febrina. Untuk Putri, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik unsur logam transisi, yaitu pada periode 4. Oke, yang pertama itu ada skandium. Skandium di sini ditemukan oleh Lars Nilsson pada tahun 1879, serta klasifikasinya yaitu metal transisi, titik lelehnya 1539 Celcius, titik didihnya 2832 Celcius juga. Struktur bentuknya berbentuk heksagonal. Warna dari skandium yaitu kesilveran, konfigurasi elektronnya yaitu 3D1 4S2. Kemudian unsur yang kedua yaitu titanium. Titanium di sini ditemukan oleh Niels Selfstrom pada tahun 1830. Klasifikasinya metal transisi. Titik leleh pada titanium yaitu 1890 Celcius, titik didih 3380 Celcius, serta struktur bentuknya yaitu berbentuk kubik. Warna dari titanium kesilveran, serta konfigurasi elektron dari titanium yaitu 3D3 4S2. Kemudian unsur yang ketiga yaitu vanadium. Vanadium ditemukan oleh William Gregor dan klasifikasinya yaitu metal transisi, kemudian titik lelehnya 1660 Celcius, titik didihnya 3287 Celcius, struktur bentuknya heksagonal, serta warna vanadium ini kesilveran dan konfigurasi elektronnya 3D2 4S2. Kemudian yang keempat adalah unsur dari kromium. Kromium ditemukan oleh Louis Vauquelin pada tahun 1797. Klasifikasinya metal transisi dengan titik leleh 1857 Celcius dan titik didihnya 2672 Celcius. Struktur dari bentuk kromium yaitu berbentuk kubik, warnanya abu-abu dan konfigurasi elektronnya 3D5 4S1. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada unsur mangan ditemukan oleh Johann Gahn pada tahun 1774 dengan klasifikasinya metal transisi dengan titik leleh 1245 Celcius dan titik didihnya 1962 Celcius dengan struktur bentuknya berbentuk kubik dan warna keperakan atau keabu-abuan dengan konfigurasi elektron ini enggak nampak ya, nggak bisa dikebawahin ya. Bisa nih Kak, bentar. Dengan konfigurasinya yaitu 3D5 dan 3D5 dan 4S2. Nah, kemudian ada unsur iron di sini yaitu ditemukan pada zaman purbakala. Iron di sini merupakan besi yaitu metal transisi dan juga titik lelehnya 1535 Celcius dan titik didihnya 2750 Celcius dengan struktur bentuknya kubik dan warna keperakan serta konfigurasi elektronnya 3D6 4S2. Kemudian itu ada kobalt yang ditemukan oleh George Brand pada tahun 1737 dengan klasifikasi metal transisi dengan titik leleh 1495 Celcius dan titik didih 2870 Celcius dengan struktur bentuknya heksagonal dengan warna perak dan konfigurasi elektron 3D7 4S2. Oke. Next. Nah, kemudian ada unsur nikel yang ditemukan oleh Axel Kronstedt pada
tahun 1751 dengan klasifikasi metal transisi dengan titik leleh 1453 Celcius dan titik didih 2732 Celcius dengan struktur bentuknya kubik, warna putih, konfigurasi elektronnya yaitu 3D8 4S2. Kemudian ada unsur koper yaitu ditemukan pada zaman purbakala dengan klasifikasi metal transisi dengan titik leleh 1083 Celcius dan titik didihnya 2567 Celcius dengan struktur bentuknya kubik yang warnanya putih dengan konfigurasi elektron 3D10 4S1. Kemudian yang terakhir yaitu unsur zinc yang ditemukan oleh Andreas Markgraf pada tahun 1746 dengan klasifikasi metal transisi titik leleh dengan 419,58 Celcius dan titik didihnya 907 Celcius dengan struktur bentuknya heksagonal yang warnanya juga berbentuk bluish. Di sini juga konfigurasi dari elektron zinc yaitu 3D10 dan 4S2. Baik, itu pemaparan materi mengenai karakteristik unsur transisi periode 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Putri Febrina. Untuk pembuatan unsur logam akan dijelaskan oleh Saudari Olin Pemia Sari. Pada Olin, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan unsur logam transisi periode 4. Cara pembuatan titanium, produksi titanium yang makin banyak disebabkan karena kebutuhan dalam bidang militer dan industri. Pesawat terbang makin meningkat. Hal ini disebabkan karena titanium lebih disukai daripada aluminium dan baja. Aluminium akan kehilangan kekuatannya pada temperatur tinggi dan baja terlalu rapat. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiC14. Kemudian TiC14 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Persamaan reaksinya adalah TiO2 Oke, baik. Mungkin yang pembuatan unsur logam ini akan dijelaskan oleh saya. Di gambar ini adalah tanur tiup, yaitu sebuah tungku, sebuah tempat tanur metalurgi yang dipakai untuk peleburan hasil untuk menghasilkan metal-metal industri seperti seperti unsur transisi ini, logam transisi ini. Bahan baku dari misalnya biji atau mineral dimasukkan ke dalam tanur ini, bisa dari biji besi, batu kapur, kokas, dan lain-lain. Gas sisa dari reduksi yang senyawa yang dimasukkan tadi
dibersihkan dan bisa digunakan kembali. Produk lelehan besi yang juga disebut besi global yang di bawah ini bersifat rapuh karena mengandung kristal karbon. Udara panas yang dari pembakaran ini masuk ke dalam dan di gambar kanan ini ada pembuatannya, yaitu bisa digiling, ditambah air, ditambah minyak, ditambah deterjen, ditambah udara, ditiupkan, yaitu proses flotasi. CuFeS2 bisa dipanggang atau di roasting. Hasilnya SiO3 untuk mengikat FeO menjadi kerak FeSiO3. Cu bisa blister copper dari elektrolisis atau pemurnian. Cu murni. Dan skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua mangan, Mn. Pembuatan mangan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbonnya. Reaksinya yaitu MnO2 Fe2O3 ditambah 5C menghasilkan Mn ditambah 2Fe ditambah 5CuO. Yang ketiga kromium atau Cr. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Yaitu reaksinya sebagai Cr2O3 berbentuk solid dan ditambah 2 aluminium, 2 Al berbentuk solid juga menghasilkan Al2O3 tetap berbentuk solid dan 2 Cr. Yang keempat adalah titanium, Ti. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll, yang banyak menggunakan klor dan karbon. Yang kelima adalah vanadium. Frevanadium atau logam campuran dari vanadium dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon Si dan besi Fe. Reaksinya yaitu 2 V2O5 berfase solid ditambah 5 Si solid ditambah Fe besi sulfur solid menghasilkan 4 Pi ditambah Fe solid ditambah 5 SiO2 solid. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu perak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Yang keenam adalah seng atau Zn. Pembuatan logam seng dilakukan dengan pemanggangan seng sulfid atau ZnS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pija. Yang ketujuh adalah kobalt atau Co. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul. NaOCl. Reaksinya adalah D2CO2 aqueous atau larutan, NaOCl ditambah 4OH min ditambah H2O atau air menghasilkan 2COOH3 solid ditambah NaCl ditambah CaOH3 yang dihasilkan panas untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt berbentuk metal atau logam. Yang kedelapan adalah besi, Fe. Proses pengolahan biji besi untuk menghasilkan logam besi dilakukan dalam tanur tinggi yang tadi. Prinsip kerjanya dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Yang ke-9 adalah tembaga atau Cu. Pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit CuFeS2 atau biji tembaga lain. Hasil pemanggangan dioksidasi dalam oksigen. Tembaga yang dihasilkan dimurnikan secara elektrolisis dan flotasi. Proses pemisahan yang digunakan untuk menghasilkan konsentrat tembaga dan emas. Yang terakhir adalah nikel atau Ni.
Proses pengolahan biji nikel dilakukan untuk menghasilkan nikel matte, yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75%. Oke. Selanjutnya untuk kegunaan unsur logam transisi akan dijelaskan oleh Seliana Simanjuntak. Kepada Seliana, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan unsur transisi periode keempat. Kegunaan unsur transisi periode keempat yang pertama itu adalah skandium atau SC. Manfaat utama dari unsur ini yaitu ketika dipadukan dengan logam lain. Misalnya, paduan aluminium dengan skandium digunakan pada industri air angkasa dan peralatan sukan. Yang kedua, ada titanium atau TI. Titanium dipakai pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Pada suhu tinggi, kekuatan titanium ini cenderung stabil. Yang ketiga, ada vanadium atau V. Vanadium kerap dipergunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan dan kelenturan tinggi. Misalnya, per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi lainnya. Yang keempat, ada kromium atau CR. Kromium sering digunakan untuk mengelaskan baja, pembuatan baja tahan karat, hingga membentuk senyawa aloi atau logam campuran yang bermanfaat. Yang kelima, ada mangan atau Mn. Mangan dipakai pada produksi baja yang berguna saat pemurnian besi. Selain itu, digunakan pula untuk mengeraskan baja. Yang keenam, ada besi atau Fe. Besi digunakan dalam bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Unsur ini juga dapat digunakan untuk bahan tinta atau mengkilapkan kaca. Yang ketujuh, ada kobalt atau CO. Kobalt dipakai dalam pembuatan alnico dengan menyampurnya dengan besi dan logam lain. Paduan kobalt, kromium, dan wolfram bisa dimanfaatkan dalam peralatan berat, peralatan bersuhu tinggi, dan peralatan yang berkecepatan tinggi. Yang kedelapan ada nikel atau Ni. Nikel bisa digunakan sebagai campuran bahan baku industri seperti peralatan tambang, peralatan produksi dengan campuran baja dan besi, agar lebih kuat tetapi tidak getas. Nikel juga digunakan untuk aliase seperti pada baja stainless, monel, alnico, dan nikrom. Yang kesembilan ada tembaga atau Cu. Tembaga biasanya digunakan sebagai kabel jaringan listrik. Namun sebagian pipa ledeng juga memakai bahan dari campuran tembaga. Yang ke-10 ada seng atau Zn. Seng digunakan dalam pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat. Itulah contoh kegunaan dari unsur transisi periode keempat. Selanjutnya dampak unsur logam transisi periode keempat. Yang pertama, limbah Fe. Pada pengolahan logam besi, jika limbahnya dibuang ke sungai dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air sehingga akan mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua ada CR dalam penyamakan kulit. Krom digunakan dalam penyamakan kulit untuk mencegah mengerutnya bahan sewaktu pencucian. Krom ini sangat beracun dan menyebabkan kanker. Yang ketiga ada Mn dalam pengelasan dan pembuatan baja. Pada pengelasan dan pembuatan baja dengan logam Mn akan dihasilkan suatu asap dalam jumlah yang banyak. Asap ini bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pusat. Yang keempat ada Cu dan penambangan. Dalam penambangan, pada penambangan tembaga akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam Cu. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan organisme-organisme di perairan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Zoom kita mau berakhir. Saya end saja. Nanti dilanjut.